Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini ya. Kita kembali lagi bolo-boloku, kita bahas mengenai Ratu Adil. Kali ini saya mau mengungkap jati diri Ratu Adil yang sebenarnya. Dimana ini saya ambil dari ramalan Jayabaya yang sudah begitu familiar di kalangan masyarakat. Dan tentunya sebagian besar dari kalian pasti sudah tahu ya tentang ramalan Jayabaya. Mari kita bahas. Dalam ramalan Jayabaya, sosok Ratu Adil ini sudah digambarkan sangat jelas. Ini beberapa ayat yang membahas mengenai sosok Ratu Adil. Ada ayat yang bunyinya, selet-seleteng besok ngancik tutuping taun. Lalu terusnya, bakal ono dewa ngejawantah. Selet-seletnya besok, selama-lamanya nanti, ngancik tutuping tahun, menjelang tutup tahun. Menjelang tutup tahun itu berarti bulan-bulan terakhir, seperti Oktober, November gitu ya. Itu kan bulan-bulan akhir ya. Ngancik tutuping tahun, menjelang tutup tahun, bakal ono dewa ngejawantah. Akan ada dewa yang tampil. Akan ada dewa yang tampil. Ngejawantah ya, tampil. Awadak manungso, berwujud manusia. Jadi nanti selambat-lambatnya nanti menjelang tutup tahun akan ada dewa tampil berwujud manusia. Jadi wujudnya dewa itu manusia. Dia berwujud seperti manusia. Apa surya kaya Bathara Kresna, berparas, berwajah, berkulit seperti Dewa Krishna. Awatak Baladewa, berwatak Baladewa, wataknya seperti Baladewa. Kalau sudah besar, kalau dia bilang A ya A, B ya B, jadi seperti Baladewa gitu ya. Agegaman Trisula Weda, bersenjatakan dharma kebenaran. Jadi senjatanya itu dharma kebenaran. Jadi dia berprinsip kepada kebenaran, dia berpegang kepada kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri mencakup segala aspek. Kebenaran mencakup kejujuran, kebenaran mencakup kesetiaan, kebenaran mencakup keadilan. Jadi kebenaran itu sendiri itu mencakup banyak hal, banyak aspek. Sugih tanpa bondo, dia kaya tapi tanpa harta kekayaan. Dia tuh kaya tetapi dia tidak punya kekayaan. Sakti tanpa aji-aji, dia sakti mandraguna tetapi dia tidak punya aji-aji. Dia tidak punya ilmu. Dia tidak punya ilmu Bathara Karang. Dia tidak punya ilmu Malih Rupa. Dia tidak punya ilmu Sabdodadi. Dia tidak punya ilmu Welut Putih yang bisa ngilang, bisa angsrep gitu ya. Dia nggak punya ilmu kebal. Tetapi anehnya, padahal dia tidak punya ilmu apa-apa loh. Padahal dia tidak punya ilmu apa-apa, tetapi dia sakti mandraguna tanpa aji-aji. Ngeluro tanpa bolo, berjuang, bertempur sendirian. Dia tuh berjuang sendirian, tanpa ada rekan, tanpa ada teman, tanpa ada pasukan. Dia berani berjuang sendirian. Ketika di medan perang pun dia berani berperang sendirian, melawan ribuan atau puluhan ribu, bahkan jutaan atau ratusan ribu orang. Dia berani menghadapinya sendiri. Karena apa? Dia yakin dia bisa. Aku bisa gitu. Jadi yakin itu. Ngendahake hukum yang widi, menjalankan atau mengindahkan hukum Tuhan.
Hukum Tuhan itu terdapat di dalam agama. Itu tandanya Ratu Adil ilmu agamanya kuat. Itu tandanya Ratu Adil itu memiliki agama yang kuat. Itu berarti dia dapat menjalankan ilmu agama, ngendake hukum yang widi, menjalankan hukum Tuhan, mengindahkan hukum Tuhan. Wirang dibales wirang, pati dibales pati. Wah 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 wah. Malu dibalas malu, mati dibalas mati. Kalau dia dipermalukan, orang yang mempermalukan itu nanti akan dibuat malu di hadapan dia. Gitu ya. Kalau dia dibunuh, maka orang yang mau membunuh itu dia yang akan terbunuh. Sebelum dia membunuh Ratu Adil, maka Ratu Adil akan mengizinkan dia merasakan mati. Titisan Bathara Indra. Jadi kemunculan Ratu Adil datang tuh ya. Ratu Adil itu adalah dewa. Ratu Adil adalah dewa yang tampil sebagai manusia. Tetapi Ratu Adil itu membawa titisan Bathara Indra. Jadi Ratu Adil ada dewa yang berwujud manusia, tetapi dia datang, dia bersama titisan Bathara Indra. Dia membawa titisan Bathara Indra. Jadi titisan Bathara Indra dibawa masuk ke dalamnya, padahal dia sendiri adalah dewa. Ini luar biasa loh. Momongan Kaki Sabdapala Naya Genggong. Dia akan dimomong oleh Kaki Sabdapala Naya Genggong. Bakal ana dewa nyangking welu. Akan ada dewa membawa pacul. Kalian tahu welu? Welu itu zaman dulu itu bahasanya tuh pacul. Welu sama artinya dengan pacul. Jadi ada dewa yang nyangking pacul gitu ya. Yang mau dipacul apa? Yang mau dipacul itu tanah Jawa. Tanah Jawa dipaculi. Ibaratnya ada sumur. Ada sumur. Di dalam sumur itu ada harta karun. Di dalam sumur itu ada harta karun, tetapi tertimbun oleh tanah yang cukup tebal. Akhirnya harus dipacul. Ada dewa nyangking welu. Ada dewa bawa welu, bawa pacul. Dipacul dulu. Supaya apa? Harta karunnya terlihat, sehingga mudah diambil. Jadi dipacul gitu. Ditengeri jemedule lintang kemukus, ditandai dengan tampilnya atau keluarnya lintang kemukus, ditandai dengan lintang kemukus. Ing sisih wetan tanah Jawa, di sisi timur tanah Jawa, hilangnya pagi-pagi sekali. Iku pepasten saking Gusti Kang Maha Urip. Itu adalah kepastian dari Tuhan Sang Maha Hidup. Pratondo jinejere jinejer wolak wali ing jaman, sebagai tanda akan terjadinya pembolak-balikan zaman modern ini. Akan dibolak-balik lagi, akan dibalikan lagi ke zaman lampau, ke zaman dahulu kala. Itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.